Ada pertanyaan bagaimana caranya kita mengintegrasikan Visual Studio dengan AWS, jadi mekanismenya lebih mudah. Dan berita baiknya kita punya AWS Toolkit untuk Visual Studio. Dan di video kali ini kita akan mencoba mengintegrasikan AWS Toolkit dengan Visual Studio, melakukan konfigurasi dan mencoba sedikit bagaimana peran dan fungsi AWS Toolkit. Yuk, mari kita coba. Pertama-tama yang saya lakukan adalah saya mendownload AWS Toolkit sesuai dengan Visual Studio saya. Jadi hati-hati, beda Visual Studio, beda toolkitnya. Dan sebagai catatan, Visual Studio 2017 sudah tidak didukung oleh AWS Toolkit. Jadi kamu minimal menggunakan AWS Toolkit ya dengan Visual Studio 2022 atau 2019. Kita tunggu beberapa saat ya AWS Toolkit ini mendownload. Nah, nanti setelah mendownload sekitar ratusan mega ya, kemudian teman-teman bisa menginstal AWS Toolkit untuk Visual Studio dalam bentuk VSIX installer atau extensibility untuk Visual Studio ya. Saya klik install, maka terjadi modifikasi Visual Studio Enterprise 2022 yang saya pasang. Lagi-lagi kita tunggu beberapa saat. A few moments later. Ya, begitu sudah terinstall, maka kira-kira tampilannya seperti ini. Install log juga berhasil. Kita akan close dan kita akan buka Visual Studio. Ya, kita bisa melihat nih apa saja kemampuannya ya untuk deploy Lambda, meng-create EC2 dan sebagainya. Yuk kita lihat di Visual Studio yuk. Ya, kita tunggu beberapa saat lagi. 12 seconds later. Begitu kita masuk Visual Studio, kita disambut sebuah Getting Started with AWS Toolkit dengan error. Ya, ini sesuatu yang wajar karena kita harus mengkonfigurasi profile kita. Kita akan masuk dulu ke IAM user ya di AWS. Saya masuk ke Identity Access Management dan saya akan klik buat pengguna. Setelah kita klik buat pengguna, kita akan membuat nama pengguna. Ya, di sini akan ada pilihan apakah bisa mengakses console management, karena kita hanya untuk Visual Studio saja, kita nggak pilih ini ya. Kemudian kita fokus untuk akses ke program saja melalui kunci. Berikutnya akan diberi dia akan memiliki role apa. Di sini saya sudah memilih membuat grup sebelumnya developer yang memiliki kebijakan administrator akses. Jadi saya pilih developer, kemudian saya klik berikutnya. Kalau teman-teman pengen melakukan buat grup juga bisa, jadi kita klik buat grup dulu, kemudian nanti tinggal buat nama grupnya, kemudian pilih aksesnya pengen seperti apa. Ya di sini ya, sangat sederhana. Kemudian kita buat di sini berikutnya, ya. Dan di sini saya sudah memiliki VSID dengan grup developer, dan kemudian saya akan buat pengguna. Di sini akan buat pengguna, dan kalau teman-teman lihat nanti begitu masuk ke sini, kita akan memperoleh kredensial keamanan. Kredensial keamanan itu bisa digunakan dengan cara membuat access key. Kita akan klik buat access key, kemudian kita copy pastekan ke aplikasi Visual Studio. Yuk, mari kita coba. Caranya kita masuk ke view, kemudian kita pilih Ctrl KE atau AWS Explorer. Saya klik di sana, ya. Nanti di sana sudah ada beberapa profile. Kalau misalnya belum ada ya mungkin teman-teman harus tambahkan sendiri. Saya tambahkan. Kemudian teman-teman bisa melihat apa yang harus diisikan ya. Profilnya seperti apa. Di sini yang kita pilih adalah user role. Ya, kemudian kita masukkan access ID dan secret key-nya ya. Oke. Kalau teman-teman menggunakan AWS single sign on juga bisa ya. Nah, kita akan pilih user role, kemudian kita masukkan profile name, access ID, dan secret key-nya. Nah, di sini saya sudah mengcopy pastekan access key dan secret key yang kita peroleh dari IAM role tadi. Ya, saya memiliki, saya akan letakkan di Asia Pasifik Jakarta. Kemudian kita add, ya seperti itu. Kita lihat beberapa saat. Nah, di sini kita sudah punya profile VSID. Dan kita bisa melihat
seluruh informasi yang ada di AWS yang bisa kita lakukan deployment. Ya, di sini contohnya kita pengen tahu instance-nya apa saja, kita cukup klik instance-nya. Ya, maka teman-teman bisa melihat ada instance apa saja yang ada di sana. Nah, kosong kita coba cari yang ada yang kita miliki ya di North Virginia misalnya. Nah, ini teman-teman bisa lihat, kita bisa lihat instance-nya ada apa aja di sana. Dan kita coba refresh. Di sini kita punya sebuah instance, dan di sini setelah kita punya instance kita bisa melakukan get Windows Passport, open remote desktop, dan beberapa aktivitas yang lainnya termasuk associate Elastic IP. Jadi sangat powerful teman-teman, dan kita akan bahas lagi di sesi selanjutnya. Terima kasih.